Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. PSSI telah mempersiapkan skenario terburuk jika Timnas Indonesia U19 gagal melangsungkan pemusatan latihan di luar negeri. Maka tim Garuda Muda akan tetap berlatih di dalam negeri. Timnas Indonesia U19 saat ini masih berlatih di Stadion Madia, Jakarta, hingga akhir November tahun 2020. Garuda Muda baru akan menimba ilmu ke luar negeri jika PSSI telah memilih satu di antara Spanyol dan Korea Selatan sebagai lokasi pemusatan latihan. Jika kedua negara itu tidak dapat dituju oleh Timnas Indonesia U19, maka PSSI akan menjadwalkan pemusatan latihan sekaligus rangkaian uji coba di dalam negeri. Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Arema FC dianggap menjadi lawan latih tanding yang sepadan bagi Garuda Muda. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan mengatakan, "Untuk plan C, kalau kami tidak bisa keluar negeri, Timnas Indonesia U19 tetap akan berlatih di Indonesia. Kami akan mencari lawan uji coba yang kuat. Kan ada tim senior yang bisa menjadi lawan uji coba. Permasalahannya, apakah diperbolehkan ketika mereka berlatih, lalu diselipkan kegiatan uji coba? Kalau di luar negeri bisa. Sementara di sini, bisa saja Timnas Indonesia U19 beruji coba dengan tim kuat seperti Persija, Persib, dan Arema FC." Kontrak pelatih asal Brasil, Carlos Oliveira di Arema FC bakal selesai pada Februari tahun 2021. Itu bersamaan dengan dilanjutkannya Sope Liga 1. Manajemen tim berjuluk Singo Edan ini ingin melihat seperti apa tangan dingin Carlos dalam ajang resmi. Itu sebagai bahan evaluasi masa depan pelatih 59 tahun itu di Arema. Kini, harapan Arema untuk bahan evaluasi pelatih ada pada turnamen pemanasan Januari bersama sesama klub Jawa Timur. Tapi, sampai kini masih belum ada kepastian apakah turnamen itu jadi digelar atau tidak. General Manager Arema, Rudi Widodo mengatakan, "Kalau turnamen pemanasan ini tidak jadi, tentu tidak ada evaluasi yang bisa dilakukan. Karena itu, rencana tawaran perpanjangan kontrak diberikan tetap dengan nominal yang ada sekarang." Nilai kontrak Carlos diduga tidak tinggi. Manajemen Arema menyebutnya dengan kontrak khusus pandemi. Sama seperti yang diberikan untuk dua pemain asal Brasil, Caio Ruan dan Bruno Smith. Jika Carlos bisa membuat performa Arema memuaskan, dia bakal disodori perpanjangan kontrak sebelum kompetisi rampung. Musim ini Arema hanya mempersiapkan kerangka tim untuk musim depan. Jadi, target yang lebih serius baru diberikan manajemen di musim 2021 mendatang. Banyak kegiatan yang dilakukan para pelaku sepak bola Indonesia saat Sope Liga 1 2020 vakum akibat pandemi COVID-19. Begitu pula yang dilakukan Jackson Tiago. Pelatih Persipura asal Brasil itu berencana menggelar football camp di Hotel Kusuma Agrowisata Kota Batu, 6-12 Desember. Ide awalnya datang dari pihak agrowisata. Mereka menawari kerjasama untuk memanfaatkan fasilitas hotel dan lapangan dengan menggelar football camp ini. Semua orang tahu hotel ini punya lapangan bagus yang sering dipakai TC klub-klub Liga 1. Bagi saya pribadi dan teman-teman asal Brasil ini sebuah aksi sosial di tengah pandemi. Program ini khusus untuk pesepak bola usia dini 10-15 tahun. Jackson Tiago akan dibantu dua asisten asal Brasil, Gerson Rios sebagai pelatih kiper dan Breno Araujo sebagai pelatih fisik yang selama ini mendampinginya di tim Persipura. Tiap peserta akan dikutip biaya 2,5 juta rupiah. Jackson Tiago dan Hotel Kusuma Agrowisata memberikan banyak fasilitas selama peserta mengikuti football camp. Mantan striker Persib Bandung, Sergio Van Dijk, menyarankan ex-klubnya untuk merekrut Mesut Ozil. Apalagi, gelandang asal Jerman itu kontraknya bakal berakhir pada musim panas 2021. Sergio Van Dijk menyebut, untuk menjuarai Sope Liga 1 2020, Persib Bandung harus memiliki lini tengah yang bagus. Hal itu akan terjadi jika lini tengah dihuni pemain dengan kemampuan mumpuni dalam menentukan arah permainan. Van Dijk menilai Ozil adalah pemain yang memiliki syarat sebagai gelandang tangguh. Pemain berusia 32 tahun itu bisa membantu Persib dalam meraih gelar liga yang pertama sejak 2014.
Untuk saat ini menurut saya pemain asing dan lokal memiliki standar yang bagus, akan tetapi jika Anda bisa mendapatkan pemain tengah yang berkualitas itu akan memegang peran yang sangat penting. Ketika saya melihat dan bermain di Indonesia, menang atau kalah pada suatu pertandingan ditentukan lini tengahnya. Saya sarankan Persib merekrut Mesut Ozil karena kontraknya akan habis dalam waktu dekat. Namun, saya juga punya banyak pemain yang ingin bermain di Indonesia. Namun, masalah gaji memungkinkan Persib Bandung untuk mengurungkan niat dalam merekrut Mesut Ozil. Saat ini, sang pemain memiliki besaran gaji yang fantastis yakni 350.000 pound atau 6,7 miliar rupiah per pekan. Bayangkara FC dengan tegas melarang pemainnya untuk mengikuti pertandingan di luar jadwal alias Tarkam. COO Bayangkara FC, Sumarji, meminta para pemainnya fokus latihan mandiri. Bayangkara FC sudah meliburkan para pemainnya terkait penundaan Sope Liga 1 2020 ke awal 2021. Para pemain tetap mendapatkan kewajiban melakukan latihan mandiri untuk menjaga kondisi. Sumarji meminta para pemain tidak tergiur dengan tawaran bermain Tarkam. Menurut Sumarji, bermain Tarkam memiliki risiko yang besar buat pemain profesional. Sebaiknya pemain jangan sampai mengikuti Tarkam, sebab risikonya besar dan sampai cedera atau yang lain. Untuk para pemain, sekarang lebih baik mengikuti saja program yang dibuat oleh tim pelatih untuk menjaga kondisi. Tak hanya Bayangkara FC, sejumlah klub elit Sope Liga 1 2020 juga dengan tegas menolak pemainnya bermain Tarkam. Meski demikian, ada pula klub yang memberikan kelonggaran kepada pemain terkait fenomena bermain Tarkam. Bayangkara FC dinyatakan lolos verifikasi AFC Club Licensing 2020 tanpa syarat. Ini bukan kali pertamanya Bayangkara FC berhasil lolos dari verifikasi tersebut. Bayangkara FC sebelumnya sudah 2 kali beroleh AFC Club Licensing, yakni pada musim 2018 dan 2019. Pelatih Barito Putra, Jajang Nurjaman meminta anak asuhnya untuk tetap sabar dan tidak tergiur dengan ajakan main Tarkam seperti yang sedang ramai saat ini. Jajang mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan saat masih terjadi penularan virus corona. Pernyataan Jajang itu tak terlepas dari banyaknya pemain-pemain profesional yang memperkuat klub Liga 1 malah terjun di laga Tarkam. Padahal, kata pelatih yang akrab dipanggil Janur itu, laga Tarkam sudah pasti jauh dari kata layak secara aturan, fasilitas, dan keamanan. Jika memaksakan tampil dalam Tarkam, maka pemain-pemain tersebut harus bersiap menghadapi risiko cedera. Khusus untuk pemain Barito Putra bersabar dan tetap menjaga profesionalismenya. Ikut Tarkam tetap saja tidak baik dan sangat membahayakan di tengah pandemi yang sekarang menunjukkan peningkatan kasus lagi. Selain itu, kata Janur, setiap pemain yang masih ada kontrak kerja dengan klub seharusnya mengetahui ada aturan tidak diperbolehkan bermain di luar agenda klub. Jadi, kalau memaksakan main Tarkam, maka sudah dipastikan pemain tersebut kena sanksi karena sudah melanggar kesepakatan. Ya, walaupun situasi seperti sekarang adalah situasi yang sulit bagi pemain profesional di Indonesia, tapi tetap saja melakukan Tarkam sesuatu yang menyalahi kaidah seorang pemain profesional. Was it real or just pretend?